warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Raya, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Nah, adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang diampu oleh Bapak Kasyam SHMH. Sebelum memasuki pembahasan, sebelumnya saya sampaikan bahwa tema yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai arahan atau yang biasa kita sebut dengan pegadaian. Tetapi sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan poin-poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Poin-poinnya yaitu yang pertama, pengertian arahan, yang kedua, landasan syariah, yang ketiga, aplikasi dalam perbankan, yang keempat, manfaat arahan, dan yang terakhir yaitu resiko arahan. Baiklah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian arahan. Jadi arahan ini sendiri bisa diartikan sebagai menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis tentunya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian pinjamannya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan, utang atau gadai. Baiklah, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu landasan syariah. Landasan syariah di sini ada dua, yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua, yaitu dalam Al-Hadis, Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926, Kitab Al-Buyu dan Muslim. Baiklah, masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai aplikasi dalam perbankan. Aplikasi arahan dalam perbankan ada dua. Yang pertama sebagai produk pelengkap, yang kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap maksudnya yaitu sebagai akad tambahan, jaminan atau kolateral terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah, yang mana bank dapat menahan barang tersebut sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua yaitu sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahan nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Jadi hal itu tidak termasuk dalam riba karena semua biaya yang dikeluarkan itu semata-mata untuk biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Kemudian perbedaan utama antara biaya rahan dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang biasanya berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahan hanya sekali dan ditetapkan di muka. Selanjutnya yaitu yang keempat, manfaat arahan. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip arahan ini adalah yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Yang kedua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingin terjanji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank, yaitu sebagai jaminannya tadi. Dan yang ketiga yaitu jika rahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Karena arahan ini kan seperti pegadaian, jadi seperti kayak peminjaman uang, memberikan pinjaman uang kepada orang, jadi itu akan sangat membantu orang-orang yang kesulitan. Kemudian adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia atau penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran, nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Yang kelima yaitu resiko arahan. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada arahan apabila diterapkan sebagai produk adalah yang pertama yaitu resiko tak terbayarnya utang nasabah atau wan prestasi.
Dan yang kedua yaitu resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.